learning and development. Jadi tidak hanya belajar saja, ada development-nya, ada sebuah perkembangan. Jangan lupa. Jadi yang kita lihat adalah perkembangannya. Nah, ini ada segitiga di sini. Kalau educational psychology itu terkoneksilah 3 unsur. Education, pendidikan, lalu CYP tadi, children and young people, dan family and communities. Makanya nanti akan kelihatan tuh, kalau ada masalah anak, kita harus kaitkan dengan keluarganya, atau keluarganya adalah bagian dari problem solver juga. Sehingga keluarganya pun bisa belajar, atau bisa kita dampingi untuk belajar dalam mendampingi anak belajar. Ya, sehingga sekolah dan sekolah, siswa dan orang tua itu adalah segitiga kolaborasi. Ini apanya? Lalu seperti apa sih koneksinya dengan skupnya, ruang lingkupnya? Siapa saja who are in the learning and teaching learning program? Pastinya ada learner atau student ya, lalu ada guru, pendidik, lalu ada learning experience. Kita harus hadirkan pengalaman belajarnya. Nah, jadi pengalaman belajar apa? Ya kalau kerennya sih kalau pengalaman berarti do something dong, tidak hanya listening aja dong gitu. Karena listening itu cuman pengalamannya hanya menangkap pesan. Tetapi kalau do something, experience-nya lebih rich, lebih kaya gitu. Karena siswa atau kita sendiri do something, action. Itu kaitannya nanti ya. Jadi ada experience-nya, ingat experience-nya itu tidak hanya sekedar mendengar saja. Lalu ada learning process. Nah, ini dia ada proses. Prosesnya juga tidak hanya guru menerangkan materi, tetapi bagaimana siswa berproses dalam pembelajaran itu. Lalu learning situation and environment. Dilihat situasi pembelajarannya. Fun nggak? Lalu eksploratif tidak, lalu challenging tidak, semacam itulah. Itu jadi komponen apa saja dan siapa saja yang ada di educational psychology. Ya. Di sini ada sebuah 3 segmen yang besar dan bersaling beririsan. Lalu apa sih tadi yang disebut harus ada educational experience? Ya, experience itu apa? Pengalamannya apa saja yang harus dia rasa, yang siswa harus, kita semua harus alami. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Pertama adalah social presence, kehadiran sosial dalam artian dia berada, bukan hanya berada di dirinya sebagai pembelajar, tapi juga dia belajar dengan orang lain. Atau mengkaitkan dengan tema-tema lingkungan sekitarnya. Jadi pembelajaran bukan hanya untuk dirinya sendiri, bagaimana pembelajaran itu berfungsi untuk orang lain juga. Lalu di segmen kedua yang besar, yang merah ini ada cognitive presence. Ya, benar tadi Bu Ati sudah terangkan. Dulu memang cognitive oriented, gitu ya. Sekarang sudah ada social present, ada cognitive present, dan yang di ketiga yang di biru ini adalah teaching present. Bagaimana mengajar, teaching itu mengajar, dihadirkan konteks mengajarnya. Yang mengajar siapa saja, bukan berarti guru saja mengajar. Terkadang anak juga bisa memberi pendapat yang di luar dugaan si guru, karena si anak referensinya mungkin sudah dari referensi luar, akhirnya dia memberi pendapat. Itu bisa, berarti si anak mengajari gitu ya, memberi informasi. Or peer teaching, mereka bisa membantu teman-temannya juga. Yang pintar-pintar tuh dimanfaatin tuh, jangan dijadikan cuma jadi juara kelas atau dipuji-puji aja, tapi harus dimanfaatkan sehingga semuanya bisa mengajar dan bisa belajar. Nah, irisan dari social present dan cognitive present itu ada supporting discourse dan setting climate. Nah, makanya jadi tidak hanya tentang kognitif, tapi kita bagaimana
juga menghargai perasaan-perasaan dia waktu dia berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan supporting discourse. Supporting discourse itu dengan bahasanya dengan ceramah ya, metode ceramah. Namun ceramahnya bukan berarti dia guru terus yang berbicara, tetapi berikan konteks-konteks, keyword-keyword penting. Makanya guru-guru sekarang setiap pembelajaran harus keluarkan keyword-nya ya, keywords-nya itu kata kuncinya bisa ambil dari learning outcomes-nya, indikatornya di situ. Ya. Lalu irisan dari social present dan cognitive presence itu ada setting climate. Bagaimana kita membuat nuansa atmosfer pembelajarannya. Sehingga anak di social present-nya itu tidak lagi tertekan, tidak lagi stres, tidak lagi boring, tidak lagi tidak menghormati gitu. Kadang kan tidak menghormati ya dengan nggak dengar, cuman datang aja di Zoom tapi nggak tahu dia kemana. Yang penting namanya ada di Zoom, videonya nggak pernah dijalankan. Itu namanya social presence. Ya, dia harus hadir dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Hadirnya bukan hanya fisik, tetapi juga secara mentally dia mengikuti proses-proses bergulirnya informasi. Nah, oleh sebab itu dia pun harus in action. Irisan dari kognitif dan teaching present itu bisa jadi selecting content, ya. Jadi kita mengajar untuk meningkatkan kognitif, ya pastinya konten harus kita siapkan, gitu. Oke, baik. Lalu setelah kita tahu itulah sebenarnya kenapa dan bagaimana dan apanya psikologi itu, berarti ini adalah salah satunya pendekatannya apa dulu sih yang harus ditingkatkan. Katanya kan tadi harus ada social present, ada cognitive present, ada teaching present, sehingga memunculkan beberapa aspek yang harus dilakukan. Nah, saya hanya mengambil contoh seperti ini. Tadi Bu Ati juga sudah katakan, sekarang sudah lagi bukan EQ orientation or IT orientation, tetapi sekarang sudah melalui ini ESQ, ya. Berarti ESQ itu lebih kepada fundamental pendidikan, knowledge, skill, attitude. Selalu wherever you go, whoever you do, whatever we do, itu harus berkonteks knowledge, skill, attitude. Sehingga yang dibutuhkan adalah pembelajaran-pembelajaran yang berbasis pengembangan ESQ. Ya, intellectual, emotional, spiritual quotient-nya itu. Nah, dengan mudah bisa kita bagi nih secara besar, ranah besarnya seperti ini. Intellectual quality itu gaya belajarnya seperti apa sih, Bu? Itu problematical learning. Jadi nggak bisa aja cuman guru buka Zoom, langsung ngasih teori-teorinya aja. Cuman ngomong ini. Loh, sah aja. Tetapi apakah anak belajar dengan mengasah problematikalnya? Di situ ya. Jadi walaupun waktunya cuma 40 menit, 50 menit, guru-guru bisa bicara sebentar aja. Kalau perlu diberitahu ke anak-anak. Baca dulu nih buku halaman sekian, nanti kita diskusi. Jadi guru nggak perlu menerangkan panjang-panjang. Nanti ada anak yang bilang, Bu, saya nggak tahu karena belum baca. Ya itulah problem solving mereka. Mereka harus udah tahu instruksinya disuruh baca dulu sebelum Zoom meeting. Sehingga disitulah anak belajar problem solvingnya ya. Jadi mulai sekarang digerakkan tuh semua EQ-nya. Tidak hanya menjadi listener saja, tidak menjadi pendengar saja. Nah, problematical learning ini bentuknya apa tadi? Yang saya sebutkan tadi, learning to do. Mereka harus melakukan sesuatu. Lalu learning to know. Dengan melakukan sesuatu ini, mudah-mudahan ini tampaknya pernah saya angkat juga seperti ini ya, tapi fundamentalnya memang seperti itu. Ya, learning to do, learning to know.
Nah, itu bisa dilakukan dengan apa ya? Penelitian-penelitian, riset, tadi Bu Ati juga sudah sebutkan, STEAMI, kita arahnya makanya nanti ke STEAMI. Karena riset itu bukan berarti penelitian kayak anak mahasiswa, anak S1, S2, S3 ya, tetapi lebih pada bagaimana do something. Dia melihat, dia buka buku, dia cari referensi. Dari referensi itu dia akan menyimpulkan sesuatu tentang hal yang dia pelajari saat itu. Ya. Jadi actionnya harus riset, jangan duduk selama 40 menit itu ya, cuman mendengar aja, nggak bergerak tuh intellectual quotient-nya. Atau di Zoom-nya baru diskusi saja nggak apa-apa. Setelah habis Zoom, mereka langsung tutup Zoom, nggak tidur, nggak makan, nggak main, atau ngedengerin lagu lagi. Tetapi si siswa udah langsung mengerjakan riset-riset yang tadi disuruh kaji, yang suruh dia lakukan, learning to do dan learning to know-nya itu. Ya. Jadi setiap pembelajaran tidak berhenti pada selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi mereka harus doing something. Nah, berarti Bu setiap pembelajaran masih dikasih itu, ya makanya kita sebut project based learning supaya bisa terintegrasi dengan pembelajaran lainnya. Jadi si anak dalam satu cuma mengerjakan satu riset saja, nggak banyak-banyak. Nanti ada kok nanti hari Sabtu nanti ada tayangan STEAMI bagaimana sih anak belajar banyak hal yang terkait terhadap sesuatu, gitu ya. Lalu ada EQ-nya, kandungannya emotional quotient. Berarti itu masalah tentang apa tadi? Mental ya, mental perilaku. Makanya jangan salahkan siswa, ada kata siswa tidak mendengar atau nggak mau menyalakan video, dipaksa dipanggil-panggil. Kenapa? They didn't see anything. They didn't see anything joyful in the camera gitu. Coba kalau di kameranya itu joyful, ada sesuatu yang tertarik gitu ya. Jadi pasti mereka akan melihat buka videonya dan malah mungkin mereka minta berpendapat. Lalu dibuat situasi yang menggembirakan, pertanyaan, menjawab, lalu guru merespek, menghormati jawaban-jawaban mereka gitu. Sehingga ISQ itu berhubungan dengan bagaimana kelas kita joyful dalam artian santai, enak, adem, tapi banyak sekali insight-insight yang didapat oleh anak berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, dari sinilah akhirnya mereka dengan mereka kasih pendapat, mereka tanya jawab bersama teman dan gurunya, akhirnya mereka bisa learning to live together. Jadi di dalam pembelajaran cuma 1 jam aja, anak bisa ngebangun learning to live together. Nggak usah jauh-jauh bikin project besar, kesannya mereka camping. Kalau camping itu berarti dia learning to live together. Iya, boleh. Itu yang lebih konkret, big konkretnya. Tetapi small konkretnya ya ini. Biasakan mereka berdiskusi di kelas, biasakan mereka memberi pendapat. Kalau perlu gurunya umpama si A berpendapat, lalu tanya lagi, bagaimana teman-teman pendapat ini? Jadi terkoneksi mereka, gitu ya. Nah, disinilah kita sebut teamwork. PBL itu sangat teamwork banget. Ditugaskan untuk walaupun Zoom, walaupun BDR, mereka bisa kok telepon-teleponan after learning time. Mereka telepon, yuk saya bagian yang cari referensi ya di kamus ya, kamu bagian yang cari barang ya, kamu bagian wah udah tuh teamworknya kebangun. Lalu spiritualnya, lalu seperti apa yang meaningful learning? Apalagi spiritual kan sesuatu yang berhubungan terhadap pemahaman dia terhadap sesuatu, ya pemahaman yang sesuatu tentang makna keindahan, makna penciptaan, lalu makna rasa saling menghormati atau rasa bersyukur semacam itu ya. Di situ ada di spiritual quotient. Bagaimana dia bersyukur terhadap apa yang dia dapat, lalu dia gunakan rasa syukurnya itu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu kata kuncinya. Begitu. Sehingga dia bisa menjadi learning to be. Nggak usah lagi disuruh-suruh, harus begini, tetapi dengan pembelajaran yang sangat ISQ, dia otomatis menjadi learning to be gitu ya. Nah, disinilah targetnya adalah karakter building. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ya kita buka Zoom itu bukan hanya yang kita siapkan, bukan hanya PowerPoint atau
bahasa-bahasa yang cuman memberitahu tentang konteksnya itu, tentang kontennya, tetapi lebih kita kemas menjadi bagaimana 40 menit, 50 menit, atau 120 menit itu adalah meaningful learning. Ya, jadi sekarang tidak lagi ya untuk menyiapkan nama PPT-nya aja atau apanya saja, tapi bagaimana kita ingat bahwa kita harus mengembangkan mental, pikiran, dan perilaku. Ada istilah tumbuh kembang, Ibu ya. Jadi ada istilah tumbuh kembang. Jadi pembelajaran itu harus berorientasi pada tumbuh kembang si pembelajar. Tumbuhnya apa? Tumbuhnya lebih kepada lebih kepada ukuran kuantitatif. Jadi ada sebuah perkembangan mungkin di badannya, ya size-nya, atau lalu lebih kepada fisikal perkembangannya, ya, lebih pada jumlahnya, kuantitinya, semacam itu, ukurannya, kuantitasnya. Lalu kalau kembang artinya apa? Berarti ya dia arahnya konsepnya ke kualitatifnya. Bagaimana kualitasnya? Kualitas berkembangnya itu berkualitas nggak? Anak cuman makan, akhirnya gede, bongsor, tinggi. Tapi kualitas intelektualnya, kualitas ISQ-nya tidak sepadan dengan badannya. Makanya tumbuh dan kembang itu harus sinergi, harus sepadan, gitu ya. Jadi jangan lupa kita belajar itu harus memikirkan tumbuh dan kembang si siswa. Baik. Nah, ini tentang ISQ. Jadi orientasinya yang terbaik adalah ESQ based learning, karena di situ sudah dikembangkannya segala aspek knowledge, skill, attitude. Saya hanya mengambil satu contoh di sini. Emotional quotient. Ibu, Bapak bisa bayangkan, ini kita baru bicara tentang EQ. Tetapi ranahnya udah banyak banget. Ya, ini saya ngambil contoh satu aja nih, EQ, tentang EQ dari ISQ tadi. Ya, nanti bisa dicari yang intelektual dan spiritual seperti apa. Ini saya ambil contoh aja, baru EQ aja, hal-hal yang harus kita perhatikan sampai sebanyak ini. Makanya kalau kita menyiapkan sesuatu, berpikir atau melihat sesuatu, itu jangan lupa pakai 5W 1H. Dan ajarkan juga ke anak gitu, ke siswa. Dalam belajar selalu harus kaitkan konsepnya dengan 5W 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimananya. Nah, jadi selalu kaitkan itu. Ini kita baru bicara EQ-nya. Apanya? EQ itu bagaimana kita merangsang mereka untuk mengerti, understanding, memahami apa yang dipelajari. Lalu dia accepting, dalam arti dia menerima. Oh, udah dipahami, dia menerima. Oh, berarti ini adalah ini adalah ini. Oh, berarti kita bisa lakukan. Ya. Jadi ESQ adalah bentukan luarannya adalah ability, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk memanage dirinya dan orang lain, dan kemampuan untuk mempengaruhi dirinya dan orang lain. Ya, bayangin EQ itu salah satu dari kekuatan dari EQ-nya, emotional development-nya adalah ability, kemampuan. Lalu performance-nya, orangnya itu berperforman seperti apa kalau kita udah tingkatkan emotional quotient-nya, atau seperti apa kita mengembangkan EQ-nya. Kita kasih kegiatan-kegiatan yang membangun self-awareness mereka. Contoh, kita belajar tentang banjir. Ya udah, jangan pakai quote aja gitu ya. Tapi pakai apa sih banjir? Lalu mereka suruh tuh mempelajari banjir. Lalu self-awareness-nya apa? Oh, berarti dia kaitkan dengan dia membuang sampah. Bu, sampah di rumah masa bisa membuat banjir? Iya, belum tentu langsung terjadi. Tapi jika ada jutaan rumah membuang sampah sembarangan, akibatnya banjir. Gitu.
Jadi walaupun mau belajar ya udah, berarti efek salah satu banjir adalah membuang sampah. Mulai dari rumah jangan membuang sampah sembarangan ya, langsung masukkan ke kantong plastik. Lalu yang ini sampah basah, ini sampah kering, oh ini sampah cairan. Langsung ajarkan seperti itu. Pembelajaran seperti itu berarti sudah meningkatkan pembelajaran IQ-nya, pengembangan IQ-nya. Berkaitan juga self management, akhirnya dia tidak lagi membuang sampah. Jadi jangan berpikiran, masa sampah baru 1 lembar kertas aja bisa bikin banjir. Iya, kalau kita sendiri, tadi yang saya bilang, kalau jutaan orang melakukan itu, keroyokan rame-rame berbarengan, ya banjir lah, kan gitu. Nah itulah yang disebut performance-nya, social awareness-nya, sehingga tumbuh social awareness-nya. Lalu dia tahu relationship management, dia terkait, hidup dia tuh terkait dengan orang lain. Nggak bisa dia belajar sendiri tetapi tidak terkait, ya tidak sempurna. Jadi bangun ini. Ya, lalu tentang why-nya, the build-nya. Apa sih kenapa kita harus menggunakan pendekatan EQ? Ya, berarti mereka harus punya to build goal. Dia pun tahu tuh di setiap pembelajaran goalnya ini. Makanya jangan lupa Ibu Bapak kalau mulai pembelajaran beritahu atau tanya duluan. Makanya dikasih tahu dulu materi kita hari ini, baca ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi nggak lagi diterangkan pada saat 40 sampai 50 menit pembelajaran, habis waktu kita untuk menerangkan. Kapan kita mengembangkan ini nih, what-nya, who-nya gitu ya. Karena kita sibuk dengan menerangkan materinya. Jadi materinya sekarang sudah bisa diberi sebelumnya. Jadi mereka sudah siap gitu. Ada anak yang belum baca, Bu. Oke, kali ini dimaklumi. Yang ke depan kasih peningkatan bertanggung jawab mereka gitu ya. Nah, dari situ mereka harus tahu goalnya setiap pembelajaran. Lalu mereka akhirnya fokus kalau mereka sudah tahu, oh oke, nanti belajar tentang banjir ya, berarti saya sudah kasih referensi, sudah membaca ini di Google, banjir di Jakarta, banjir di Jawa Barat, banjir di Bekasi. Gitu. Lalu dia hanya fokus. Nah dia ada hope dalam artian gini, kita semua tuh emang pengen banget loh dinilai, kepengen banget dipuji, kepengen banget di istilahnya istilahnya eksistensinya diangkat. Hope, dia punya harapan. Oh, berarti kalau saya bertanya, menjawab tuh eksistensi saya muncul, ya di situ. Lalu dia care, berarti dia peduli terhadap materi yang dia lakukan. Jadi nggak sekedar datang ke kelas, masang video, titik, selesai pembelajaran, anak nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi pastinya ada smartness, responsibility, talent, banyak sekali sampai empati. Itu why-nya dari EQ. Lalu how-nya ya lakukanlah interpersonal, adaptability seperti itu. Ya, kalau dikaitkan panjang-panjang ini nanti kita akan panjang. Sebenarnya materi saya ini adalah materi untuk mata kuliah pasca sarjana jurusan administrasi pendidikan. Sebenarnya ini materi ini disebarkan selama 1 semester, tapi saya padatkan di sini ya. What a beautiful time kita hari ini ya. Jadi kita melonggok ke dalam mata kuliah S2 pasca sarjana administrasi pendidikan seperti itu ya, Bu ya. Ini salah satu EQ. Jadi apa yang saya katakan adalah nggak bisa lagi main-main mendelivery pembelajaran gitu. Nggak bisa lagi hanya kontennya aja yang kita kasih. Tapi bagaimana kita mengkoneksikan ini semua. Tadi ada ESQ-nya. Apa yang melalui pertanyaan apa akhirnya kita membangun ESQ-nya. Melalui kegiatan apa kita membangun overall ESQ-nya. Nah, jadi apalagi cuma copy paste dari RPP yang tahun lalu gitu. Aduh, goodbye aja tuh yang kayak begitu ya. Jadi sekali lagi pembelajaran harus disiapkan sungguh-sungguh, atau juga nanti ngobrol dengan siswa juga tidak sekedar ngobrol biasa, tapi arahnya seperti itu, mendidik, mengajari anak tuh seperti itu. Baik. Nah,
Tadi ada lagi, yang abad 21 itu bukan hanya ESQ loh, ternyata tantangannya lebih dahsyat lagi karena sudah masuk teknologi, sudah masuk udah masuk macam-macam tantangan, sampai tantangan lingkungan kayak sekarang dengan adanya penyakit pandemi gitu kan. Who knows gitu, tiba-tiba ada pandemi. Lalu akhirnya kita harus tadi yang disebut adversity quotient-nya. Adversity quotient itulah kemampuan orang untuk bertahan, bisa move on gitu. Move on-nya tidak sekedar meninggalkan masalah begitu saja, tapi move on-nya dengan sebuah solusi untuk perbaikan, untuk problem solving, dan akhirnya untuk continue improvement. Ini disebut ilmu ketahanan nih, adversity. Bagaimana anak-anak bertahan. Jika ada anak-anak kasus yang broken home, lalu atau mungkin bermasalah di pergaulannya di kelas, saya hanya punya teman 5, yang 25 nggak suka sama saya. Nah ini yang kita bangun adversity quotient-nya. Ya, ini contoh-contohnya. Saya tidak perlu menerangkan karena kita tidak punya waktu panjang. Silakan baca saja. Ya, di adversity quotient-nya itu ada 4 ranah yang harus kita kembangkan. Sehingga si anak itu kalau ada masalah dia nggak mudah menyerah, malah nanti akhirnya kontraproduktif karena hasil dari dia tidak bisa keluar dari permasalahannya, dia tidak bisa bertahan, akhirnya reaksinya adalah kontraproduktif. Action-action yang tidak layak dilakukan, yang mempermalukan diri sendiri dan orang lain, dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini karena ada di sini, ada di adversity quotient-nya yang belum terbangun. Oleh sebab itu, mari yuk kita bangun yuk, Bapak Ibu guru, para pendidik dan penggerak ya. Ini penting zaman sekarang dengan peralihan-peralihan paradigma kehidupan kita, adversity quotient itu penting. Nah, adversity quotient Bu, ya nanti ada yang bilang agama penting. Iya, agama mengandung ini semua. Agama tuh mengajarkan pendekatan emosi, pendekatan spiritual, menggunakan pendekatan intelektual. Ya iyalah gitu. Jadi konteksnya tentang agama, ya ini semua adalah bagian dari agama. Bagaimana kita mampu bertahan. Mampu bertahannya itu dengan ikhlas, sabar, lalu menerima kehendak Allah tanpa hanya menerima, tapi lakukan sesuatu, gitu kan, untuk keluar. Karena ada juga jadi agama juga mengajarkan kita tidak bisa berubah tanpa kita sendiri yang merubahnya, kan seperti itu. Berarti adversity itu adalah muatan-muatan dari agama juga. Yang melalui apa actionnya? Dengan sholat, mengaji, lalu membaca kitab-kitab lainnya seperti itu. Ya. Lalu di sini ada lagi yang penting banget karena kita hidup dalam sebuah keberagaman. Apalagi nanti ada anak lulusan SMA atau mungkin SMP ikut ibunya bapaknya ke luar negeri atau keluar kota. Jangankan nggak usah keluar negeri lah, keluar kota aja. Ini cultural intelligence itu penting banget. Ya. Jadi dia dari Jawa, di Depok, biasa pergaulan gini, tiba-tiba ikut bapaknya pindah tugas ke Maluku. Wah, udah berbeda tuh keadaannya. Atau di kelas aja, nggak usah jauh-jauh. Di kelas ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang berlatar belakang begini, ada yang berlatar belakang begitu, gitu. Ini kita sebut cultural. Cultural bukan hanya budaya dari sebuah suku ya, tapi juga bagaimana budaya yang dibangun di lingkungan tersebut, gitu. Ini ada lagi nih di sini culturalnya, ya banyak sekali caranya. Jadi sekali lagi ternyata dengan pendekatan psikologi ini, kalau kita mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan psikologi pendidikan, kita baru buka mata dan buka hati bahwa konten itu hanya menjangkau sekitar 30% dari keberhasilan mereka belajar. Ada lagi ranah psikologisnya, ESQ-nya, ya, emotional dan spiritual-nya. Dan ada cultural, ada adversity-nya.
Ternyata tidak mudah ya menjadi guru, menjadi pendidik. Menjadi guru, makanya kan disebut banyak orang yang suka bilangnya pendidik, bukan guru gitu. Karena guru kerjaannya teaching, mengajar. Tapi kalau pendidik lebih mendidik gitu. Nah, konsep mengajarnya tadi ya konsep tadi itu yang tadi disebutkan di sini. Di sini di sini konsepnya mengajar. Tapi di konsepnya di sini nih, guru. Kalau pendidik di sini lebih pada di SQ-nya ya. Jadi oleh sebab itu kita harus segera memperbaiki konsep pembelajaran kita. Pembelajaran itu adalah dari teaching learning, belajar dan mengajar. Jadi istilahnya disebut pembelajaran. Jadi ada konteks mengajar dan ada konteks diajar. Seperti itu. Ini bisa bayangkan, kita kadang lupa untuk mengangkat cultural intelligences mereka. Kadang kita lupa untuk mengangkat, lama sekali berpindah, adversity intelligences mereka gitu, atau ESQ. Ya, jadi mulai besok nih, udah kita rubah lagi, kita review lagi yuk lesson plan kita. Dan bagaimana kita caranya dengan BDR ini dengan 40 menit, 50 menit, 1 jam, kita bisa mengembangkan faktor psikologisnya mereka dalam belajar. Makanya disebut psikologi pendidikan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya dari pendekatan psikologi pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu mencerahkan dan menggerakkan. Makanya tadi saya sudah sebut, peserta di forum ini adalah pendidik penggerak. Karena pendidik penggerak inilah yang akan memberikan pendidikan yang mencerahkan dan menggerakkan. Itu. Jadi mencerahkan lebih pada kata kuncinya memajukan, menyuluh, menerangi, menggembirakan. Lalu kata kunci menggerakkan adalah mereka bergerak, mereka mengubah, lalu membangkitkan. Lalu maksudnya dari pendidikan itu tadi tuh kembang dan tumbuh. Lalu tujuannya pintar, nilai, luhur, benar, dan indah. Tidak hanya pintar, tapi harus bernilai. Tidak hanya pintar dan menilai, tapi luhur, berakhlakul karimah. Benar juga, dia tidak asal bicaranya. Jadi harus ada punya referensi, harus punya landasan berpikirnya, lalu indah ya pastinya dia hidupnya indah-indah, nggak ada lagi nanti ada bullying, nggak ada lagi anak yang frustrasi kontraproduktifnya membuka cuitan-cuitan atau posting-posting yang tidak edukatif di sosmed gitu, karena hidupnya sudah indah, karena faktor pendidikannya itu sudah masuk, bagaimana guru itu sudah mencerahkan dan menggerakkan. Jadi semuanya indah lah tujuan untuk keindahan hidup. Jadi anak yang frustrasi, anak yang slow learner, anak yang broken home itu they are not alone gitu. Mereka punya teman, dia punya komunitas yang membuat hidup mereka indah. Di mana? Ya, untuk bekerja sama rumah dan sekolah. Sehingga hidup anak itu indah. Fungsinya ibu, bapak penggerak, pendidik penggerak itu fungsinya untuk membentuk karakter mereka. Jangan lupa kita sekarang lagi dari krisis-krisis juga tentang cinta negara, ya karena masalah politis, kalau masalah agama yang terlalu dihiperbolakan, akhirnya keluar dari landasan yang sebenarnya agama itu sendiri, akhirnya timbul penurunan kecintaan terhadap tanah air. Jadi tetap tuh, makanya kemarin saya memberi saran untuk tetap tuh diadakan upacara walaupun pandemi, lalu dipasangkan lagu-lagu tentang nasionalisme gitu.
Lalu transformasi budaya juga, ya. Jadi mereka harus diajarkan kalau budaya itu bertransformasi, gitu. Sehingga mereka bahasanya pada saat siap kerja itu bukan berarti lulus langsung kerja, tapi bagaimana dia bekerja, belajar nanti bisa indah karena dia sudah punya karakter yang bagus, lalu dia sudah bisa berada di sekitarnya, gitu. Jadi setelah kita ini baru telaah yang sangat permukaan ya Bapak Ibu ya, ini sangat permukaan banget. Tapi ini sudah sangat membuat kita ngeh atau aware atau alert, ternyata teaching learning is a wonderful time for us to develop their student character or children character, student knowledge and student skill spiritually, intellectually, physically, emotionally, macam seperti itu. Ya, jadi mari para pendidik penggerak, jangan lagi copy paste, bikin lesson plan, diskusikan dengan teman sejawat atau dengan siswa. Siswa pokoknya apa sih pembelajarannya kayak seperti apa sih yang membuat kalian senang datang di Zoom meeting? Terima tuh pendapat-pendapat mereka, langsung dirubah besoknya, diramu lagi RPP-nya. Sehingga besok tidak lagi menjadi 45 menit yang begitu-begitu saja. 40 menit Zoom meeting yang begitu-begitu saja, begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Absen, ngasih konten, lalu anak mendengar, setelah itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sekarang sudah kayak tadi tuh. Ya, mohon dibaca ini semuanya. Makanya saya senang membuat mind map seperti ini supaya pendengar tidak lagi mengingat kembali apa saja sih tadi materinya. Dengan melihat mind mapping aja ini sudah tahu dan kita langsung hafal di dalam map pikiran kita bahwa ini di sini, ini di sana, ini di sini. Jadi kita harus apa? Kita harus begini-begini. Itu gunanya mind mapping. Ujungnya adalah every student has something to offer and every student deserve a nurturing learning environment. Jadi setiap siswa itu punya sesuatu yang harus ditawarkan, diberikan. Dia harus dapat apa hari ini di pembelajaran? Ya, tidak hanya materinya saja, dia dapat tadi learning experience. Tidak hanya kontennya, tetapi dari perasaannya bermain. Dia punya pengalaman perasaannya, lalu dia punya pengalaman kalau skillnya bertambah. Gitu. And every student deserve a nurturing learning environment. Nurturing itu nutrisi. Tubuh kita aja butuh nutrisi supaya sehat. Ya, begitu Bapak Ibu. Ternyata dengan tidak lebih dari 1 jam ini kita bisa membuka jendela hati kita bahwa learning is not only about 45 or 1 hour giving the context or the content, but also make them happy, make them fun, make them engaged, make them respect themselves, and make them respect others, and make them exist ada di kelas itu. Tidak hanya gambarnya HP-nya aja dengan wajahnya, ya. Tidak hanya cuma nama dan gambar HP-nya saja. Malah ada gambar HP yang saya perhatikan ada yang gambar kucing, ada yang gambar Pokemon. Ajarkan mereka untuk bangga dengan wajah mereka sendiri. Ajarkan mereka bangga dengan nama mereka sendiri. Bagaimana orang lain akan menghargai kita? Kalau kita sendiri menghargai kita dengan gambar kucing, dengan gambar Pokemon, ya kalau lagi lucu-lucuan mah nggak apa-apa. Tapi kalau ini dalam belajar loh, situasi yang formal, ya, atau nanti ada lagi yang kalau lagi di WEC atau lagi di mana memberikan apa tuh bukan gambar-gambar cuman jempol doang atau cuman apalah itu malah cuman wajah yang lucu-lucuan. Eksistensi dari bahasa, dari wajah perilaku itu harus digambarkan bahwa dia bangga terhadap dirinya sendiri. Itu bukan sombong ya, tapi dia
dia punya semacam kemampuan, istilahnya self esteem, bagaimana dia bisa mengukur dirinya sendiri bahwa dia mampu, dan dia harus mampu mengekspresikan ke orang lain bahwa orang lain berpikir saya bisa, sehingga orang lain akan respect, dan akhirnya semua orang akan respect ourselves dan respect everybody else. Inilah gunanya, indahnya psikologi pendidikan. Baik ya Bapak Ibu ya, besok mulai lagi di review itu lesson plan-nya. Baik, materinya cukup di sini. Saya akan menstimulasi Bapak Ibu nih weekend ini 1 jam aja duduk di depan laptop atau di beberapa reference untuk memberi gambaran your lesson plan Bapak Ibu semua ya, yang udah mengandung unsur psikologi pendidikan, gitu ya. Jadi tolong buatkan weekend ini sisihkan waktu 1 jam saja ya. Saya makanya udah beritahu di Selasa, punya Bapak Ibu sudah bisa mensisihkan waktu di weekend untuk, atau enggak weekend juga enggak apa-apa, tapi saya beri di waktu jeda weekend untuk membuat sebuah konsep RPP, tetapi masuk semua psikologi pendidikannya, ya, gitu. Nanti Pak Yuda SDI akan mengeluarkan Google Form, nanti dimasukkan ke sana, dikirim ke sana, ya, materi lesson plan-nya itu. Tapi harus berkaitan yang mengandung unsur psikologi pendidikan. Yuk kita mulai berubah. Jadi pelatihan-pelatihan itu harus membangun luaran yang langsung real. Jadi tidak hanya mendengar. Baik, begitu. Ada pertanyaan? Coba sekarang masihkah ada yang peserta yang hanya keluar gambarnya saja, tidak videonya? Bagaimana nanti Bapak Ibu mengajarkan siswanya untuk tampil wajah cantik dan gantengnya di kamera, seperti halnya Bapak bertatap muka di kelas, kelihatan wajahnya. Ya, kalau cuman foto aja namanya bukan pembelajaran itu. Gitu ya. Jadi sekarang coba dibuka semua videonya. Saya keluar dulu dari screen. Saya mau lihat. Sebentar. Saya mau lihat ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ya sih. Udah 6 screen loh. Alhamdulillah udah 151. Nah, mantap kan kayak gini. Nah, kita bisa kelihatan ekspresinya kalau videonya on, ekspresi anak belajar, karena pembelajaran itu berkoneksi dengan tadi psikologi. Gimana kita bisa melihat psikologinya mereka kalau kita melihat cuman foto-fotonya saja gitu. Sedangkan kita lagi membangun psikologinya mereka, ya. Tapi kalau keluar, nah kalau nanti masalah Bu nggak ada jaringan, Bu nggak ada ini, atau Bu begini, ya jangan didiamkan dong permasalahan berlarut-larut. Besoknya ya harus ditingkatkan. Saya nggak mau lagi cuman wajah saya yang Pokemon itu yang muncul gitu. Saya mau menunjukkan wajah saya yang serius dalam belajar, semangat dalam belajar, antusias dalam belajar, gitu. How do you know? How do you know? Bagaimana kita tahu di balik picture, di balik gambar itu kita lagi tidur, kita lagi makan, anak-anak lagi mungkin main games, mungkin lagi keluar, mungkin lagi di jalan, jadi hanya videonya aja yang menyala gitu, ya. Nggak apa-apa. Ini ada bilang terkadang membuka kamera membuat seorang host menjadi, ya di itu dong, ditingkatkan kualitasnya, dicari. Jadi kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Ya, kita cari solusinya, berarti bandwidth-nya atau apanya, semacam apanya gitu ya. Harus ditingkatkan kayak tadi tuh. Di apa tadi? Yang kemampuan bertahan keluar dari problem solving, kemampuan kecerdasan apa tadi?
Adversity. Itu adversity intelligences atau quotientnya ya. Jadi jangan terus-menerus kalah dengan keadaan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara lain-lain yang diberi akal. Tidak hanya naluri doang. Kalau hewan lain naluri aja, nggak diberi akal. Nah, masa kita dikasih akal nggak digunakan untuk problem solving, untuk keluar dari permasalahan, gitu ya. Nggak apa-apa sih. Tadi ada masukan kadang jadi kayak robot. Makanya nih nanti nih semuanya guru-guru belajarnya di sekolah, gitu, supaya bandwidth-nya bagus. Dan anak-anak juga kasih tahu. Nah, berarti kamu harus juga meningkatkan kualitasnya gitu. Kualitas handphone atau duduknya jangan di dalam kamar. Mungkin di ruang terbuka. Anak-anak kan mungkin belajarnya di dalam kamar. Malah saya pernah mendapat laporan orang tuanya sampai mengetok pintu aja. Selama belajar anaknya di kamar aja. Ibunya sampai nggak bisa masuk melihat. Nah, itu dia. Itu masalah apa tuh? Berarti kita belum masuk ke spiritual dan emosionalnya dan social quotient atau intelligence-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi banyak hal, it's not easy to be the educator. It's not easy, but we need to try to be the good ones. Karena kita sudah punya ilmu, kita sudah punya sumber, kita sudah punya referensi. Jadi gunakanlah referensi-referensi ini untuk selalu meningkatkan kualitas kita. Namanya juga capacity building. Makanya SDI dan Lirpen mengangkat tema program ini adalah capacity building. Jadi kapasitasnya harus dikembangkan. Nah, tadi tumbuh dan kembang. Jadi bukan anak aja yang tumbuh kembang, guru juga harus tumbuh kembang ya. Gitu. Baik. Nah, jadi nanti silakan Bapak Yuda mengirimkan Google Form untuk Bapak Ibu membuat sebuah lesson plan. Ada yang harian ya, yang daily activity aja, daily activity. Tapi masukkan unsur-unsur pendekatan psikologinya, gitu. Nah, ditunggu nanti Senin depan udah mulai masuk tuh ke dalam, udah mulai dikirim tuh ke Google Form yang disediakan oleh Pak Yuda dari SDI. Begitu Bapak Ibu. Bu, kalau yang bukan guru gimana hari ini, peserta dari Marprom, dari mana lagi, mungkin dari IT, tapi ikut di sini enggak apa-apa, bukan berbentuk lesson plan juga enggak apa-apa, tapi bagaimana mendidik anak. Saya nih lagi anak saya di rumah nih Bu, saya mengembangkannya dengan pendekatan ini. Gitu. Karena psikologi pendidikan kan luas, bukan hanya untuk guru, tapi untuk orang tua juga. Oke, begitu saja Pak Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida atas materinya yang disampaikan. Insya Allah mungkin bermanfaat bagi kita semua ya, termasuk saya khususnya yang bukan dari background pendidikan, sangat mengerti. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, diskusikan dengan Bu Farida. Saya persilakan Bapak Ibu. Boleh Pak Yuda dengan saya Suyatno. Oh baik Pak Yatno, silakan Pak Yatno. Ya. Masuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali pemaparan dari Ibu Farida tadi mengenai psikologi pendidikan yang sudah dijabarkan dan kita dengar bersama. Nah ini Farida ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya kan di Alhamidiyah sejak tahun 2002 dan itu selalu saya berada di pesantren karena mengajar di madrasah sanawiyah dan aliyah. Selama saya di Alhamidiyah sejak tahun 2002 itu banyak sekali permasalahan yang dihadapi santri ya, dalam mengikuti kegiatan di pesantren, diantaranya adalah masalah-masalah yang mengenai kehidupan pribadi, kehidupan sosial, ya, kemudian gaya belajar anak dan kemampuan anak dalam melakukan aktivitas dan pola kehidupan pesantren. Nah ini mungkin karena anak-anak ini berasal dari latar belakang yang berbeda, dari daerah yang berbeda pula, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan sebagainya.
Artinya dalam penanganannya kan perlu semacam formula khusus gitu. Nah, yang paling signifikan itu adalah yang dihadapi remaja yang sekarang tinggal di pesantren ya, misalkan biasanya mereka selama bukan pandemi memang di pesantren ya, yang dihadapi sehari-hari sehingga menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya adalah hubungan remaja dengan orang yang lebih dewasa. Ini kadang-kadang juga membuat anak-anak itu merasa ada kesenjangan atau ada gap semacam itu. Nah, yang lebih kompleks lagi adalah yang dialami remaja santri yang tinggal di pesantren itu, mereka masih mencari identitas diri secara bebas ya. Mereka harus tunduk dan terikat dengan aturan yang ada. Ya. Jadi mereka ingin mencari identitas secara bebas, tetapi mereka harus tunduk dengan peraturan yang ada. Jadi tidak sedikit akibatnya tidak sedikit santri yang mengalami gejolak psikis yang berimplikasi pada penyimpangan perilaku. Nah, penyimpangan perilaku ini mungkin kita tidak bisa melihat di depan kita, tapi di luar itu, di luar pengamatan kita, kadang semacam bullying itu kan juga termasuk salah satu penyimpangan perilaku dari anak-anak. Nah, itu apa namanya sampai sekarang mungkin masih menjadi masalah yang sangat kompleks ya menurut saya. Apa namanya yang harus kita pikirkan bagaimana formula yang tepat untuk kita bisa mengatasi itu. Nah, yang terjadi di alam nyata ini penanganan terhadap santri satu dengan santri yang lain ini tidak sama gitu. Jadi bahasa Inggrisnya tuh nggak bisa dikebiah-uyah atau apa maksudnya ya, nggak bisa disamaratakan dalam penanganan itu. Tapi kan memang harus ada formula khusus ini apa namanya untuk penanganan santri itu, Bu. Nah, dengan adanya Ibu Dr. Farida itu barangkali bisa membuka wawasan kami bagaimana cara kita mencari cara yang jitu itu ya, tips-triksnya untuk memecahkan masalah tersebut. Itu saja mungkin dari saya, Pak Yuda, Bu Dr. Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung Bu Farida. Waalaikumsalam. Seperti ini. Nah, makanya di sini ada cultural intelligence-nya ya. Berarti memang kita harus karena kita memang konsepnya adalah pesantren besar dan everybody knows from different places. Nah, itulah salah satu efek dari sekolah besar. Jadi peminatnya bukan hanya satu lokal saja, dari interlokal kayak telepon deh interlokal gitu jadinya ya. Jadi nah berarti guru pun sekolah pun harus segera udah buat perumusan bagaimana perumusan di awal itu, terutama di orientasi siswa atau mungkin yang nggak usah nunggu orientasi sekarang mulai di tahun ajaran akademik selalu diangkat rumusan-rumusan ini ya, program untuk pengenalan lingkungan di mana itu berbeda latar belakangnya. Nah, bukan hanya siswa saja yang tahu how-to-nya, ya, tetapi juga guru. Ini ada strateginya, ya, lalu ada bagaimana mereka mengadaptasinya, bagaimana mereka action. Nah, satu dari orientasinya dulu, apa saja sih yang dilakukan, lalu perencanaan programnya seperti apa, lalu lakukan sehingga dia bisa beradaptasi dengan mudah. Baik. Nah, itu masalah cultural intelligence-nya. Nah, masalah tentang anak mau mengeluarkan eksistensinya, tapi terbentur oleh peraturan. Pertanyaannya, emang peraturan mematikan eksistensi? Enggak kan? Ya, peraturan itu malah menggiring setiap siswa itu menampakkan eksistensinya. Makanya guru pendidik juga harus tahu eksistensi macam apa yang harus diekspos oleh seorang anak gitu. Jadi ya eksistensi ya bukan berarti dia bebas mau melakukan sesuatu dan dia mau memamerkannya itu dengan cara dia sendiri, bisa, tapi dalam koridor yang ditetapkan. Ya kita edukasi pendidikan gitu. Berarti berbau edukasi, berbau edukatif gitu ya eksistensinya. Nah, itu kemarin ada pemilihan tentang ISPA, tentang apa, mungkin di SMP OSIS, di SD juga. Itu salah satu eksistensi atau perlombaan-perlombaan atau tadi di kelas di mana anak sudah keluar ISQ-nya ini di situ ya, ini pembelajaran bermakna di sini.
ya. Di sini dia bisa gitu mengeluarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan di sini di pembelajaran ini dia skill, ya. Jadi eksistensi sekali lagi harus dipahami, bukan berarti semaunya dia aja, yang penting eksis gitu. Tapi kita kaitkan dengan program-program kegiatan. Nah, itulah fungsinya guru bimbel, bimbingan konseling, bukan bimbel, maaf, bimbingan konseling gitu ya. Jadi pada ketawa semuanya. Biar nggak serius ya. Jadi itu intinya guru bimbingan konseling mencatat gitu ya, mengidentifikasi keberadaan anak sehingga dia bisa kelihatan nih dia maunya eksistensinya seperti apa biar keluar ya. Jadi nggak ada peraturan yang membenturkan kesempatan anak untuk eksis, menampilkan eksisnya. Malah kalau perlu peraturan itu memberi path, memberi jalan anak untuk memamerkan eksistensinya sehingga dia eksis di dirinya sendiri dan merasa eksis di dirinya sendiri dan merasa eksis di lingkungannya. Tadi tuh kait-kaitannya tuh saling menghargai, anak juga saling melihat kemampuan seseorang, itu salah satunya Pak ya. Seperti itu. Jadi andai kata sudah terlanjur terjadi, ya sudah nggak apa-apa, nama terlanjur terjadi, masa kita mau marah-marah solusinya? Enggak, ya sudah kita cari solusinya nih untuk rehabilitasi si anak yang sudah terlanjur salah atau tidak tepat dalam show off-kan dirinya untuk tujuan eksis. Itulah fungsinya bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling itu bukan hanya guru BP aja, wali kelas, teman, orang tua, kepala sekolah, sampai saya mungkin nanti Wati turun itu bimbingan konseling. Jadi bukan tugasnya BP. Guru BP itu hanya membuat lesson plan-nya kayak guru kelas lah, membuat program bimbingan dan BK, bukan BK. Seperti itu, nanti rame-rame itu kita guyup melakukannya gitu, untuk eksistensi. Untuk tadi tuh yang tadi istilahnya dia fun, joyful gitu. Dia merasa joyful di sekolah. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab begitu Pak Yatno ya. Thank you for asking. Assalamualaikum Pak Yuda. Ya, silakan Pak Jauri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali penyampaian paparan dari Ibu Dokter, Ibu Direktur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi guru semuanya. Saya kira kita ini para dewan guru, para ibu guru, bapak guru, diajak untuk memahami anak, memahami peserta didik itu secara utuh, memahami anak peserta didik itu seutuhnya, bukan dilihat dari sisi kognitif saja, tapi dilihat dari sisi spiritual, dari psikologinya, dari sosialnya dan sebagainya. Ini sangat penting sekali ya bagi kita sebagai pendidik-pendidik ini untuk lebih perhatian, lebih care, lebih sayang terhadap anak didik kita, dan mudah-mudahan anak didik kita itu ibaratnya juga anak kita sendiri. Walaupun dalam pandangan saya inilah calon pemimpin-pemimpin Islam, calon-calon kader-kader pemimpin Islam yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Tentunya kalau mereka jadi anak saleh-salehah, tentunya kita akan di akhirat kelak akan ditarik. Kalau kita masuk neraka, insya Allah mereka akan menarik kita dari neraka tersebut. Saya ingin menggarisbawahi Ibu Dokter berkaitan dengan degradasi atau penurunan mengenai cinta tanah air tadi, Bu Dokter. Menurunnya generasi bangsa ini akan cinta bangsanya, cinta negerinya, cinta tanah air.
menurut saya langsung action saja Bu Dokter. Ada ibarat keputusan yang itu dilakukan oleh semua unit, ya. Dan mungkin ditulis di lesson plan-nya guru masing-masing. Di awal pembelajaran, semua siswa mulai dari SD sampai aliyah di unit pendidikan di Alhamdulillah harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, umpamanya, lagu kebangsaannya, lagu Indonesia Raya. Itu jadi spirit untuk cinta tanah air, Bu Dokter itu. Nah, jadi tidak aliyah kalau awal baik offline maupun online, baik ketika tatap muka maupun offline kita kita sempatkan atau kita jadwalkan di jam pertama sebelum pembelajaran, anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini semua unit di Alhamdulillah ini. Yang kedua, ini di dunia pesantren, Bu Dokter, di seluruh Indonesia itu ada istilah yang namanya at-thariqatu ahammu minal maddah, yaitu metode itu lebih penting daripada materi. Jadi ada materi pelajaran, katakanlah saya mengajar bahasa Arab maupun materi pelajaran, tapi metodologinya nggak ada. Ya, maka dikatakan metode itu lebih baik daripada materi. Al-mudarris ahamu minat tariqah. Guru itu lebih penting daripada metode. Ada metode tapi nggak ada gurunya. Ya, tidak berjalan itu metode dan sebagainya. Nah, yang paling penting dalam dunia pendidikan di pesantren itu waruhul mudarris ahamu minal mudarris nafsihi. Jadi jiwanya seorang pendidik itu itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Iya. Artinya inilah kolaborasi, artinya apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, ya kita akan membentuk namanya ruhul mudarris. Jiwa seorang pendidik gitu, yang ingin memahami siswanya secara utuh, tidak hanya dilihat dari sisi kognitif aja. Iya. Kamu nggak bisa begini. Akhirnya anak itu stres, membangun jiwa guru inilah, jiwa keikhlasan, jiwa kesungguhan, jiwa ingin mencari cinta terhadap sesuatu yang baru, ingin belajar dan sebagainya, ingin menjadi guru pembelajar dan penggerak. Ini ruhul mudarris di dalam dunia pesantren. Oleh karena itu, alhamdulillah pertemuan hari ini kita terima kasih kepada Bu Dokter untuk penyampaiannya. Mudah-mudahan ini jadi tambahan wawasan kita para dewan guru, para Bapak Ibu guru untuk membangun Alhamdulillah ke depan yang lebih baik, lebih humanisme, lebih ibaratnya memanusiakan manusia kita ini. Manusiakan anak sebagai manusia seutuhnya. Nah, saya kira itu. Terima kasih Ibu Dokter, Pak Yuda. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu pendidik penggerak, inilah indahnya ya kalau kita brainstorming ya, kita berbicara tentang hal-hal yang ilmiah, yang edukatif, indah sekali. Akhirnya timbul sebuah ide-ide, sebuah pendapat, sebuah keputusan baru gitu ya, karena semuanya ini for the best of everybody. Terima kasih Pak Kiai Jauhari. Bapak Kiai Jauhari, bermanfaat sekali, apalagi dengan istilah-istilah pesantrennya saja. Let me learn from you, sir, about istilah-istilah kepesantrenan, karena saya harus juga belajar, saya harus menjadi pendidik penggerak di pesantren. Begitu Pak Kiai. Baik, masalah nasionalisme tadi, yuk kita sepakati, karena kan memang kita kan istilahnya ya, Alhamdulillah itu arahnya kan itu ya Pak Kiai, beritahukan saya kalau salah, tidak tepat itu aswaja gitu ya. Aswaja itu untuk lahir
apa istilahnya? Lil alamin, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi rahmat, memberi rahmat. Nah, rahmat itu kan berarti ya untuk kita, lingkungan dan negara dan juga Tuhan akhirnya Allah semesta begitu, alam semesta. Nah, ya apa ada baiknya jadi pembelajaran itu ya harus diangkat konsep-konsep nasionalisme gitu. Nah, andai kata Bu, nanti kalau pasang Indonesia Raya pakai video berat kadang ya sudah gantian aja, kan tadi ada siasat, ada strategi ya, satu hari satu anak ini yang nyanyi Indonesia gitu ya, satu anak yang jadi pemimpin, yang lain mendengarkan, besok pembelajaran kedua si B yang nyanyi Indonesia Raya itu. Jadi nggak perlu lagi ada kendala teknologi yang katanya kalau video berat lah ini, nggak apa-apa, yang penting maknanya kita semua tiap hari mendengar Indonesia Raya, menyanyikan Indonesia Raya, gitu ya. Bisa, itu ide menarik. Terima kasih Pak Kiai. Lalu metode dan materi, benar juga, sangat benar itu. Contoh saya punya pizza nih. Saya kebetulan berhadapan nih di ruangan sama Pak Hadi. Saya punya pizza mau buatan Itali kayak. Tapi metode waktu saya tawarkan ke Pak Hadi, saya mulai menggerakkan piring aja. Pak Hadi makan nih. Dengan Pak Hadi saya datang ke mejanya membawa piringnya. Silahkan Pak Hadi makan. Enak loh ini dari Itali. Mudah-mudahan Pak Hadi suka. Itu metode namanya. Beda dengan tadi cuman saya menggerakkan piring agak kasar ke arah ke depan. Pak Hadi makan ya. Dari Itali nih. Itu namanya metode ya. Pasti padahal spontannya sama, pizza aja, pizza apa bahasa Sundanya tuh ya, kayak gitulah, pizza juga bendanya sama kontennya, tetapi the way we talk, the way our body language say itu sangat menentukan kebermaknaan dari pizza tersebut. Itu landasannya, itu yang maksudnya Pak Kiai Johari begitu ya Pak ya, ada orangnya juga. Jadi, sehingga ada jiwanya waktu kita menawarkan. Thank you Pak Kiai Jarkasi. Nanti kita akan bicara bersama bahwa nasionalisme menjadi bagian dari pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Satriwan. Baik, terima kasih Bu Dr. Farida atas pencerahan. Ini ibarat HP sedang di-charge ini pengetahuannya. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan terkait psikologi pendidikan, bahwa memang psikologi adalah suatu alat, ya, suatu alat analisa yang bisa masuk ke dalam beberapa ranah ilmu pengetahuan, baik pendidikan, bahkan ada psikologi dakwah, bahkan sampai juga ada buku psikologi kematian. Artinya psikologi bisa masuk ke ranah manapun. Terkait dengan apa yang telah disampaikan, bahwa kadang-kala kita menemukan suatu kendala-kendala di lapangan. Dari apa yang saya baca, bahwa psikologi memiliki kontribusi yang sangat besar, baik dalam kurikulum, program pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem evaluasi pembelajaran. Artinya dengan menguasai psikologi pendidikan, artinya seorang katakanlah wakil kurikulum, maka dia di dalam menggarap, membuat kurikulum ini berdasarkan dengan psikologi anak didiknya. Begitu juga dengan program-program pembelajaran yang lainnya. Baik, terkait dengan DDR yang sudah kita laksanakan, bahwa kita sudah mengalami beberapa transformasi, misalnya yang ada di dalam kajian Islam. Awalnya kita di dalam menentukan jadwal pendidikan ini berbarengan dengan kajian Islam. Namun kita mencoba selalu press akan menerima materi-materi yang disampaikan gurunya. Lalu kita pindah ke sore, artinya jam-jam yang mereka itu segar, santai, sehingga pembelajaran bisa diterima dengan baik. Dan juga malam setelah Isya. Namun yang kita hadapi adalah, dan ini ya kami juga selaku pendidik secara langsung,
ketika sore pun kita kendalanya luar biasa. Misalkan sore ini kan ya jam tilawah ini seringkali sudah kita umumkan sebelum pembelajaran, katakanlah jam 3, sementara mulai kita jam 4. Namun kehadiran santri ini kadang bisa sampai 20 santri dari 26. Dan itu pun setelah kita langsung japri ibundanya. Bunda, maaf, sampai saat ini anaknya belum join Zoom. Kadangkala ada ibunya yang memang langsung respon, ya Ustaz, saya panggilkan dulu, kayaknya masih di kamar nih untuk join ke Zoom. Tapi banyak juga orang tuanya ini yang sedang bekerja. Sehingga inilah kendala yang kita hadapi di lapangan. Kemudian terkait masalah pembelajaran, bahwa memang secara survei, budaya membaca di Indonesia ini sangatlah rendah, ya, budaya membaca. Nah, oleh karenanya sempat kita melakukan itu, bahwa guru-guru kajian Islam itu memberikan materinya itu lebih awal, baik di GCR maupun di grup WAG. Intinya agar anak-anak membaca lebih dulu atau menonton video yang sudah dibuat oleh guru kajian Islam. Sehingga pembelajaran ketika masuk ke dalam jam pelajaran tinggal diskusi saja, tinggal mempraktekkan tadi yang tadi disampaikan Bu Dr. Farida. Karena saya juga mengamati film-film pendidikan yang di Amerika itu semacam Freedom Writers, ya. Film bagus sekali, kisah nyata. Jadi ketika guru master itu langsung bertanya, bab yang tadi kita baca, yang kalian sudah baca ini, langsung ditanya, Pak, ketertarikannya apa, masalahnya di mana dalam yang dia baca. Namun kayaknya memang agak sulit untuk praktekkan ke anak-anak. Ketika kita sudah memberikan materi, setelah kita buka diskusi, langsung andaikan kita langsung buka diskusi, ini langsung saja tidak berjalan, ya. Sehingga mau tidak mau guru ya mau tidak mau harus ngasih penjelasan lagi, ya barang 10-20 menit baru dipancing pertanyaan. Itu pun tidak maksimal, karena yang bertanya kalau tidak orangnya itu aja atau hanya 1-2 orang saja. Itu ya yang dialami sebagian besar guru-guru kajian Islam. Berkata. Tanya jawab. Sudah belum? Sudah, Pak Ridwan, apa memang lagi kendala suaranya keluar, kadang keluar, kadang masuk suaranya? Pak Ridwan? Halo, tes. Tadi tidak terdengar ya Bu ya? Sudah, iya. Intinya pertanyaannya sudah saya catat semua. Kayaknya Bapak lagi ada kendala dengan suaranya. Baik, saya bisa langsung menjawab Pak Ridwan dan Bapak Ibu penggerak, pendidik penggerak ya. Baik, begini ya. Kita nggak bisa memang mengekspektasi, mengharap anak siswa orang lain harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Mereka nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau saya harus begini, kalau nggak begini, begitu. Kalau nggak begitu, begini. Berarti harus apa di sini? Harus ada sebuah komunikasi, harus ada sebuah informasi yang ditangkap oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bahwa ada sebuah informasi. Informasinya itu berbentuk aturan, berbentuk tadi itu ceramah, kan tadi ada kan discourse itu ya, ada discourse namanya, ada ceramah, dikasih tahu dulu contohnya. Nah, kalau tidak dikata tahu, bagaimana mereka akan tahu apa yang ingin kita inginkan? Mama, kalau udah Oleh sebab itu peraturan harus dilakukan dulu, dibuat dulu peraturan untuk pembelajaran ini apa? Langsung menukik aja ke pembelajaran itu, nggak usah peraturan umum. Langsung contohnya Bapak lagi meminta anak membaca buku sesuatu, lalu dibaca ya, lalu dianalisis ya, gitu. Itu nanti keluar tuh di taksonomi Bloom, mestinya ke sana arah orientasi pengembangan STEAMI, nanti arahnya ke sana sampai anak bisa menganalisis dan bisa memberi pendapatnya sendiri. Nah, tadi kaitannya dengan Pak
Pak Yatno tentang eksistensi. Nah, disitulah waktunya kita membangun eksistensi individu anak, gitu ya. Baik lagi ke pertanyaan Pak Ridwan bahwa peraturan harus dikatakan dulu, disepakati dulu, disepakati. Bu, kalau kesepakat, kadang anak cari yang enak-enak ya. Kamu sepakat, harus kamu mau ini, saya mau ini. Lalu ambil tengah-tengahnya seperti apa, gitu ya. Mana yang bisa efektif buat everybody. Jadi setiap pembelajaran dimulai dengan peraturan tersebut. Apa peraturan pembelajaran itu? Contoh sampai harus aktif. Oke, ada peraturan. Tapi ada yang nggak melakukan, Bu, masih nggak kooperatif melakukan. Ya di peraturan tersebut harus ada dong konsekuensinya. Kita lagi mengajarkan anak tentang paradigma alam semesta, di mana alam semesta itu adalah konsepnya bertanggung jawab dan beresiko. Jika kita tidak melakukan tanggung jawab ini, kita akan beresiko ini. Gitu. Resiko ada yang bagus, ada yang baik kan, ada yang buruk, ada yang baik kan. Nah, mereka tinggal pilih. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya, berarti beresiko apa? Gitu. Nah, itu harus disebutkan indikatornya. Gitu. Ya. Jadi anak-anak sudah paham kalau tidak melakukan ini berarti dia akan mendapat ini. Siapa yang menghukum? Enggak ada yang menghukum. Mereka sendiri yang menghukum dirinya sendiri karena tadi sudah ada kesepakatan peraturan. Jadi si anak sendiri yang self awareness-nya tuh muncul dari self awareness diri sendiri. Kalau saya harus melakukan ini karena ini sebuah peraturan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak ada lebih baik, lebih sempurna pembelajaran itu keluar juga tata caranya, tata aturannya, sehingga anak sudah tahu things to do-nya. Tadi itu ada di salah satu slide tentang self awareness itu ya. Nah, jadi responsibility and risk adalah konsep hidup. Kita nggak makan, kita lapar. Kita nggak tidur, kita ngantuk. Kita tidak melakukan tugas, kita dapat apa? Masa pas lagi tidak melakukan tugas kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Ajarkan konsep hidup seperti itu. Itu konsep yang paling fundamental dari kehidupan. Responsibility and risk, R&R, ya. Jadi Bapak Ibu selalu tuangkan itu di dalam pembelajaran. Ada R&R-nya, responsibility and risk. Kalau tidak melakukan responsibility-nya akan beresiko apa? Kalau dia tidak melakukan berarti resikonya buruk. Kalau dia melakukan resikonya baik. Nah, disitulah anak punya target, punya goal yang tadi tersebut juga di dalam mind mapping. Ada istilah goal. Mereka tahu goalnya pembelajaran itu apa. Ya. Mudah sekali. Jadi siapa yang jadi drivernya? Ya pendidik penggerak lah yang menciptakan atmosfer tadi, yang tadi climate. Yang ada lagi istilah climate ya. Di situ ada climate, learning climate, setting the climate. Itu salah satunya Pak Ridwan dan Bapak Ibu pendidik penggerak ya. Jadi kita yang menentukan climate. Makanya disebut setting climate. Kita walaupun cuma 1 jam Bu, nggak apa-apa. Kita kayak ini aja, kayak kita namanya driving anak-anak kita gitu ya. Mudah-mudahan nanti tidak jadi kendala lagi. Nah, kedua secara teknis kan kita harus ada sinkronus dan asinkronus. Jadi nggak semuanya harus Zoom aja kan ya, Zoom meeting. Ada asinkronusnya. Asinkronusnya bisa dikasih penugasan-penugasan lain yang tidak usah bertatap maya. Diskusinya nggak usah bertatap maya. Diskusinya di web atau di mana lagi lah. Di web juga bisa kok diskusi atau nanti Bapak tinggal screenshot aja diskusinya itu kelihatan. Jadi ini pembelajaran 50% bisa asinkronus, bisa sinkronus. Sinkronus itu yang lalu langsung melalui daring seperti itu. Asinkronus bisa menjadi luring gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Oke, begitu Pak Ridwan. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Assalamualaikum, masih bisa? Waalaikumsalam. Iya, masih bisa nggak ya? Mau bertanya nih. Boleh. Silahkan. Mumpung lagi pada bersemangat. Ya, saya Pak Yuda, saya Wulansari. Bu Wulansari mungkin? Iya betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Farida. Mungkin
Saya tadi sangat menarik juga yang dikatakan oleh Pak Kiai Johari ya tentang ruhul mudaris, ruhnya pendidik yang paling sangat dipentingkan di dalam dunia pendidikan. Jadi kaitannya dengan tadi yang Ibu jelaskan tentang pendidikan mencerahkan dan menggerakkan. Jadi mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi pendidik itu atau guru itu ya harus cerah dan mencerahkan, gembira dan menggembirakan, bergerak dan menggerakkan, berubah dan membawa perubahan, bangkit dan membawa kebangkitan, ya, maju dan membawa kemajuan. Tapi kaitannya di lapangan tadi yang Ustadz Ridwan keluhkan ya, begitu juga saya. Kita berusaha untuk memberikan, saya yakin ya rekan-rekan guru juga di sini bisa berusaha untuk menjadikan pendidikan ini mencerahkan dan menggerakkan. Tapi ketika di lapangan memang agak kesulitan kadang untuk menumbuhkan budaya baca, ya, menumbuhkan budaya baca di kalangan tadi ini bagaimana merangsang siswa untuk mau gitu kan ketika kita memberikan materi sebelumnya untuk membaca dahulu sehingga nanti di Zoom kita tinggal diskusi, itu sulit sekali. Hampir 80% tidak melakukan itu, hanya 1-2 anak saja. Mohon pencerahannya Ibu Dr. Farida, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, semangat ya Bu Wulansari ya teman-teman. Kayak gini nih semangatnya kayak Wulansari tadi tuh apa? Ininya quote-nya tuh indah sekali itu tadi. Apa Bu? Menggerakkan, mencerahkan, apa lagi? Iya, betul. Boleh Ibu nanti memajukan, cerah mencerahkan. Jadi itu istilahnya bukan buat anaknya, tapi mulai dari diri sendiri. Guru. Ya, benar. Jadi key factor-nya ada di guru. Istilah kerennya tuh key factor dari successful teaching learning is the teacher. Itu key factor-nya. Baik Ibu, berhubungan dengan tadi kendala-kendala, kita udah semangat nih, ternyata anak-anak seperti itu tadi kaitannya ada sebuah peraturan ya Bu ya, dibuat dulu peraturan, responsibility dan risk-nya lagi. Nah, karena apa? Tadi tumbuh kembang itu tidak bisa tiba-tiba tumbuh, tidak bisa tiba-tiba kembang, tapi melalui proses kayak tubuh kita. Kan tadinya mulai dari kecil, dari besar, tinggi, lalu kurus, dari kurus sampai besar gitu ya. Juga gitu kapasitas kognitif kita, ya, kualitas kognitif kita dan kembangnya seperti apa. Nah, itu harus melalui stimulasi yang kita sebut stimulasi. Nah, stimulasi itu ya ada di pembelajaran, memang harus distimulate, namanya stimulating, stimulasinya itu. Nah, stimulasi ini juga harus diberikan secara bertahap. Nggak bisa langsung terbangun budaya. Makanya ada range of stimulation. Range of stimulation-nya itu dibiasakan dulu. Dibiasain terus, disuruh mereka ini. Kayak daur hidup pesantren lah, biasa disuruh bangun jam 4, 3:30 udah harus mengaji dan sholat tahajud. Gitu terus dibiasakan sampai menahun, akhirnya dia udah terbiasa bangun jam segitu. Lalu udah bisa bangun segitu. Kalau udah bisa, kadang enggak, tapi terus menerus distimulasi menjadi terbiasa bangun jam 3:30 pagi, mau di hutan, mau di gunung, mau lagi di kapal, lagi di pesawat. Kalau emang jam 3:30 kita kan udah terbiasa karena distimulasi. Nah, barulah terbangun budaya. Gitu. Jadi budaya itu harus dilalui dengan proses dibiasakan sehingga anak bisa. Lalu karena udah bisa, karena monoton, continual, nah, berarti dia terbiasa, nggak disuruh pun juga udah terbiasa. Nah, kalau terus terbiasa, itu akan keluar menjadi sebuah karakter. Ya, yang kita sebut budaya. Kaitannya itu Ibu Wulansari. Jadi never give up, kayak lagunya siapa tuh? Never give up, jangan menyerah. Ya. Kayak lagunya. Ya, jangan menyerah, kan? Lagunya siapa tuh? Siapa yang senang lagunya sih? Saya pernah lama ya, Bang. Siapa? Yang Demase.
Jangan menyerah gitu ya. Yang penting kita Baik, punya Ibu, terima kasih. konsentrasi ya. Semangat bulan Sari, semangat teman-teman Ya, yang lain. terima kasih. Oke. Bisa masih ada waktu. Masih ada Bu Farida atau sudah cukup? Ya, karena udah Tadi ada satu lagi yang mau bertanya. Silahkan Boleh, satu boleh, lagi. silakan, Ini Pak. terakhir ya. Terakhir, Pak. Sudah mau asar. Asar ya? Masih bisa nggak? Ya, boleh silakan, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Fauzan dari unit MTS dan Kadis. Sedikit saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Kiai Johari tentang Atorikoh dan sebagainya ya. Namun pada intinya adalah tugas kita sebagai seorang pengajar adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama ya, kadal mudarisu kadal muallimu rasula. Secara tasalsul berarti kita akan sambung dengan Rasulullah dengan tugas yang istimewa ini. Nah, ini patut kita syukuri ya, seandainya kita bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya ya, memanusiakan santri dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, saya mohon Bu Farida, materi yang sudah disampaikan kalau bisa di-share di unit masing-masing biar kami pelajari. Karena secara umum kami sudah belajar dulu waktu kuliah tentang psikologi pendidikan. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu ini sedikit ada apa namanya ya, supaya kita mengingat-ingat kembali gitu ya. Dulu saya sama Pak Darwis Hude belajar psikologinya. Kemudian yang ketiga tentang apa namanya problem solving ini memang penting sekali, terutama untuk pelajaran saya pribadi. Fikih itu memang ciri khasnya bahsul masail gitu ya, pemecahan masalah itu. Saya terkadang dulu kalau waktu masih di tempat lain membiasakan anak untuk diskusi, untuk terutama mereka yang akan kuliah dari kelas 11 sudah menggunakan sistem diskusi, membagi sub-sub materi untuk mereka presentasikan di teman-teman. Tujuannya supaya mereka membiasakan untuk berbicara gitu, punya apa pede gitu ya. Sebelum nanti kuliah, masuk kuliah belum kenal siapa-siapa tapi sudah dapat tugas untuk presentasi, ini biasanya suatu kendala untuk santri-santri ya. Betul. Ketika dia kuliah langsung diskusi padahal waktu sekolahnya di kelasnya belum pernah atau tidak dibiasakan seperti itu. Nah, ini sangat penting ya untuk diterapkan di terutama di kelas 11, 12 aliyah ini kalau bisa seperti itu. Kalau di MTS kalau memang kendalanya seperti itu, 1-2 orang saja yang aktif gitu. Baik. Mungkin itu saja Bu Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzan. Pak Fauzan sudah dikirim ya lewat chat itu. Sudah ya? Sudah bisa diambil, Nah, tapi nggak terima apa-apa. kasih. Nanti Pak Yuda mungkin ada secara teknis ada yang ketinggalan tadi atau tidak bisa mengkopinya. Nanti Pak Yuda juga akan kirim di grup ya. Baik. Lalu tentang tadi budaya untuk presentasi ya, sama tadi jawabannya ya, harus distimulasi. Anak harus diberi kesempatan. Tadi itu setting the climate. Namanya artinya itu setting the climate. Ya kita yang menciptakan climate itu. Gitu. Suasananya seperti apa sehingga anak bisa tampil prima. Lalu juga sebagai problem solver. Nah, sekali lagi kita dapat sekali insight kalau ngobrol begini. Tadi ada di fikih itu sumber dari problem solving. Nah, gimana kalau Alhamdulillah sekarang bikin perumusan segala problem solving itu sumbernya adalah kitab-kitab fikih gitu Pak Kiai ya. Jadi ya udah nggak usah kemana-mana. Dalam artian saya rasa kitab fikih itu udah mengandung unsur agama, udah mengandung semua unsur gitulah ya. Jadi terutama pada permasalahan siswa, anak, orang tua macam itu. Wah itu malah lebih bagus itu. Nah nanti di raker biasanya nanti harus dibangun itu konsep-konsep itu.
gitu, yaitu bagaimana problem solvingnya seperti apa. Kalau ada masalah ini, berarti jawabannya ini ya. Salah satu referensinya adalah yaitu tadi fikih itu tadi ya. Lalu nanti juga harus dibangun begini Bapak Ibu. Kan tadi kita yang membuat set climate ya, kita yang men-setting climate. Berarti setting climate ini diusahakan kita masuk ke enrichment, proses enrichment memperkaya. Semua kegiatan kita, peraturan kita itu memperkaya. Itu taruhlah paling tidak 70% dari 100 untuk nanti zero problem. Jadi sehingga kita tidak lagi ada masalah. Baik, 70% nggak mampu berarti 20%-nya itu kita lakukan untuk preventive action-nya. Jadi andai kata ada kendala ini berarti preventifnya ini. Nggak mampu juga preventif ya sudahlah akhirnya problem solving. 10% aja lah. Kita cuman solving problem gitu. Saya pernah angkat juga begitu ya. Jadi yang 70% ini bagaimana program kita sudah mengayakan. Sehingga anak udah nggak sempat bikin masalah. Atau sehingga anak udah nggak teringat frustrasi. Sehingga anak tidak teringat broken home gitu ya, atau home alone di rumah, atau tidak punya teman. Karena program-program kita itu sudah enriching, memperkaya. Oke, namanya ada human error, pasti ada terjadi ya. Kita bikin program preventive action. Kalau hal ini terjadi, apa yang akan kita lakukan? Ini terjadi, apa yang kita lakukan? Barulah nanti udah ini pengayaan nggak berhasil, preventif nggak berhasil, ya baru kita problem solving. Jadi prosentase problem solving kita hanya 10% kita agendakan. Itu harus dilakukan nanti di strategic action plan di awal tahun akademik ya, waktu melakukan raker-raker ya. Gitu. Jadi indah deh, kita nggak capek kerjaannya problem solving dulu. Karena nggak ada program enrichment itu pengayaan. Atau yang 20% itu program preventifnya. Ya, itu tadi berhubungan dengan pertanyaan yang siapa tadi Pak Fauzan ya, begitu. Terima kasih begitu. Mudah-mudahan kita akan arahnya ke sana ya di masa depan, enggak lagi menjadi problem solving, tapi pengayaan. Kita kayakan climate, learning climate di Alhamdulillah. Thank you. Baik. Ya, terima kasih Bu Farida atas jawaban dan pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 3, sebentar lagi menjelang asar. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu untuk mengisi Google Form untuk absensi dan evaluasi yang saya sudah kirimkan di chat ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa di foto Pak. Oh baik. Baik. Selanjutnya mungkin saya informasikan kembali yang disampaikan tadi Bu Farida, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat RPP yang terkait dengan materi psikologi pendidikan tadi yang disampaikan Bu Farida, dikoordinir dengan kepala sekolah unit masing-masing, nanti dikirimkan ke saya di SDI ya Bapak Ibu. Jadi mohon waktunya 1 minggu ya Bu Farida ya. Mungkin Selasa pekan depan, sebelum Selasa, Senin sudah terkumpul semua Bapak Ibu. Iya. Semuanya materi tentang RPP-nya nanti dikoordinir oleh kepala sekolah unit masing-masing, dikumpulkan saya ke SDI. Baik, sebelum akhir mungkin kita berfoto dulu Bapak Ibu yang masih di off-kan kameranya. Ayo, ini masih terlihat banyak di off-kan ini kameranya ini. Bu Farida yang mau screenshot atau dari saya? Pak Hadi bisa menolong? Pak Hadi bisa dibantu untuk berfoto bersama mungkin. Bisa dibuka ini. Bu Anis masih tertutup kameranya. Kita berfoto bersama di sini ya. Saya lihat ada 6 halaman. Iya, betul. Ya, baik. Ada 6 slide ya. 6 slide Pak Hadi. Mungkin bisa dibantu. Baik, yang pertama foto dulu. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah. Yang kedua, ya siap Bapak Ibu.
1, 2, 3. Kemudian yang ke slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Yang slide keempat sekarang. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. Oke, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah Pak Yuda. Baik Pak Hadi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sebelum kita akhiri, mungkin saya review sedikit mungkin terkait materinya. Mungkin ada tugas yang diberikan oleh Bu Farida untuk membuat RPP dari Bapak Ibu dari setiap unit-unit terkait dengan tema hari ini tentang psikologi pendidikan. Dikumpulkan Senin, sudah terkumpul semua, mudah-mudahan dikoordinir oleh kepala unit kepala sekolah masing-masing ya Bapak Ibu, nanti dikumpulkannya, nanti sebelum itu dikirimkan ke SDI setelah dikumpulkan oleh kepala sekolah. Baik, sebelum diakhiri saya minta kesediaannya Ustadz Zahwari untuk memimpin doa di acara kali ini. Pada Ustadz Zahwari. Sebentar Pak, Pak ini dalam bentuk soft file ya. Oh baik. Nah, kita paperless aja lewat soft file. Ya baik. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca doa, mohon pada Allah, pesan-pesannya kita mohon pada Allah agar kondisi bangsa kita, kondisi bencana wabah COVID-19 ini dan anak-anak kita, putra-putri kita, anak didik kita menjadi generasi yang soleh-solehah, menerima pendidikan, menerima pelajaran dari para dewan gurunya, mudah diterima dan sebagainya. Dan kita semuanya, para dewan guru, para entitas akademika, ya sama media, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari segala bencana, musibah, dan wabah yang sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi na'man wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadr وتنفرج بالقرى وتقضي بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه كل لمحه ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه والغنى. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا في إندونيسيا خاصة وفي بلاد عامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء الأسقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا وبلغنا رمضان. اللهم اجعل أولادنا وأبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا الحميدية أن تجعلنا وإياهم من أهل العلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter Farida. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, pendidik dan penggerak semuanya. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Silakan. Izin live ya Bu, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Izin live Bu. Assalamualaikum.